And that's what you need to be doing. You need to be out sort of, 2 or 3 years in advance. And if you are, and then why do I need to make 100 decisions a day? If I make like 3 good decisions a day, that's enough. Perkenalkan, dia adalah Jeff Bezos. Kelahiran asal Amerika, pemilik perusahaan yang sangat fenomenal saat ini. Jeff Bezos is the richest person in modern history. His estimated net worth is $156 billion. Perusahaan fenomenal tersebut adalah Amazon. Perusahaan ini merupakan perusahaan di bidang pasar e-commerce terbesar di dunia, penyedia asisten artificial intelligence dan platform cloud computing, sehingga menjadikan Amazon sebagai salah satu perusahaan internet terbesar dengan pendapatan terbesar di dunia. Pada tahun 2019, menurut majalah Forbes, dia dinobatkan sebagai orang yang berhasil menggeser Bill Gates di peringkat pertama, sehingga menjadi orang terkaya di dunia dengan perusahaan Amazon yang dia miliki. Please welcome Mr. Bill Gates. Begitu juga dengan ini. Siapa yang tidak mengenalnya? Dia adalah Bill Gates, pemilik perusahaan besar dan kaya raya. We also face a new threat that the next epidemic has a good chance of originating on a computer screen of a terrorist intent on using genetic engineering to create a synthetic version. Bahkan produk perusahaannya hampir ada di setiap rumah di dunia, yaitu Microsoft. Perusahaan lainnya yang tak mau kalah dalam bersaing, seperti Google, Facebook, Apple, Samsung, dan yang lainnya, yang mana merupakan perusahaan besar dan terkaya, khususnya di bidang teknologi di dunia saat ini. Bahkan di Indonesia sekalipun, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang besar dan perusahaan yang kaya raya yang saat ini kita kenal. Contohnya, Bukalapak, yang mana pendirinya adalah Ahmad Zaki. Ahmad Zaki merupakan anak dari kampung yang berhasil menjadi milioner. Dan saya nggak memenuhi syarat lah untuk itulah, karena saya orang tuanya guru, terus nggak ada pengalaman, nggak ada darah bisnis, modalnya nol lagi, nggak punya modal mbak. Jadi, dari kampung kan? Betul, dari kampung Sragen, mungkin banyak yang nggak tahu di mana itu. Bukan hanya itu, beberapa perusahaan yang lain seperti Tokopedia, Jarum, Pertamina, Gojek, Sido Muncul, Semen Indonesia pun menghiasi persaingan perusahaan di Indonesia. Tapi sebelumnya, pernahkah kalian terpikir bahwasannya kenapa perusahaan-perusahaan itu bisa menjadikan pemiliknya kaya raya? Jadi sebenarnya apakah yang disebut perusahaan itu? Siapa sajakah yang bekerja di dalamnya? Siapa sajakah subjek-subjek dalam lalu lintas perusahaan? Bagaimana subjek perusahaan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia? Dan bagaimana hubungan-hubungan antar para subjek perusahaan? Mari kita simak penjelasan berikut mengenai perusahaan. Baik, dalam video ini saya Al-Mumtahanah akan menjelaskan tentang yang pertama perusahaan, kemudian yang kedua bentuk-bentuk perusahaan, yang ketiga subjek, dan yang keempat pembagian daripada subjek tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, apa sih pengertian dari perusahaan? Nah, dalam berbagai kepustakaan dinyatakan bahwa perusahaan adalah suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya. Namun, mengenai apa yang dimaksud dengan perusahaan tidak dijumpai secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu sendiri. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan memuat pengertian dari beberapa istilah yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Yang pertama, usaha. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 1 huruf D. Kemudian selanjutnya adalah
pengusaha. Nah, pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Nah, ini dimuat dalam pasal 1 huruf E. Nah, istilah selanjutnya adalah perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia ini. Nah, dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba seperti pengertian dari istilah-istilah sebelumnya. Nah, pengertian ini dimuat dalam pasal 1 huruf B. Mengenai perusahaan ini, dalam naskah Memorie van Toelichting, rencana pembuatan Undang-Undang Hukum Dagang atau WVK, di muka parlemen pemerintah Belanda, Menteri Kehakiman Belanda, yakni Minister van Justitie Nederland, dalam memori jawaban kepada parlemen menafsirkan pengertian perusahaan itu sebagai berikut. Barulah dapat dinyatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak berputus-putus, terang-terangan, dan di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri. Menurut Purwo Sucipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk undang-undang agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan itu sendiri. Namun pada intinya, sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi beberapa unsur. Nah, unsur yang pertama itu adalah bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha. Kemudian unsur kedua adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus. Yang ketiga adalah tujuannya agar mencari keuntungan atau laba. Baik, poin selanjutnya adalah, atau poin kedua, di sini saya akan masuk ke bentuk-bentuk perusahaan. Nah, bentuk perusahaan ini secara garis besar dapat diklasifikasikan dari berbagai segi. Antara lain yang pertama ditinjau dari segi jumlah pemiliknya. Nah, ditinjau dari segi ini terdiri dari beberapa lagi. Nah, yang pertama perusahaan perorangan atau usaha dagang, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau seorang pengusaha dengan tanggung jawab pribadi dan biasanya mempunyai modal kecil atau menengah. Kemudian yang kedua adalah perusahaan persekutuan. Kemudian selanjutnya adalah ditinjau dari status hukumnya. Nah, jika ditinjau dari status hukumnya ini, perusahaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, perusahaan bukan badan hukum. Nah, perusahaan bukan badan hukum ini yaitu harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut. Nah, yang masuk kelompok ini adalah perusahaan perorangan, kemudian persekutuan perdata, dan persekutuan komanditer. Kemudian selanjutnya adalah persekutuan firma. Nah, yang kedua, perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum ini yaitu sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya. Nah, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya, dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambilnya. Yang merupakan perusahaan berbadan hukum adalah perseroan terbatas atau PT, kemudian koperasi, lalu perusahaan umum, dan yang terakhir adalah perusahaan perseroan atau persero. Nah, selanjutnya adalah ditinjau dari segi kepemilikannya. Nah, jika ditinjau dari segi ini terdiri dari dua perusahaan juga, yaitu yang pertama perusahaan swasta dan perusahaan negara. Nah, perusahaan swasta yang dimaksud dengan perusahaan swasta ini yakni perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Yang kedua adalah perusahaan negara.
Perusahaan negara merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu definisi dari subjek. Nah, apa sih pengertian dari subjek ini? Nah, lanjut. Subjek hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan terhadap segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, baik di dalam pengadilan maupun dalam pergaulan hukum di dalam masyarakat. Di dalam pergaulan hukum ini dikenal ada dua subjek. Yang pertama adalah manusia sebagai subjek hukum atau naturalistic person. Nah, apa sih maksud dari manusia sebagai subjek hukum di sini? Nah, manusia pribadi atau naturalistic person sebagai subjek hukum mempunyai hak dan mampu menjalankan hak yang dijamin oleh hukum yang berlaku. Nah, manusia sebagai subjek hukum diatur luas pada buku 1 tentang orang atau Van Personage. Nah, KUH Perdata, Undang-Undang Kewarganegaraan, kemudian Undang-Undang Orang Asing, dan beberapa perundang-undangan lainnya. Baik, lanjut ke pembagian subjek hukum yang kedua, yakni badan hukum atau Recht Person. Badan hukum ini merupakan kumpulan manusia pribadi atau naturalistic person tadi, dan mungkin pula kumpulan badan hukum yang pengaturannya sesuai menurut hukum yang berlaku. Nah, umpamanya badan hukum PT atau koperasi atau yayasan dan sebagainya gitu. Nah, lanjut. Perusahaan sebagai badan hukum berkaitan dengan kedudukannya di depan hukum yang dipersamakan dengan manusia. Badan hukum mempunyai hak yang sama dengan orang perorangan. Namun perbedaan antara orang atau naturalistic person dan badan hukum atau Recht Person terletak pada beberapa hak. Nah, kalau perorangan yang tidak dimiliki badan hukum seperti hak untuk mewaris, menikah, mempunyai dan mengakui anak, membuat wasiat, dan lain-lain. Kemudian badan hukum atau Recht Person ini dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah badan hukum publik, kemudian yang kedua adalah badan hukum privat. Nah, badan hukum publik ini atau Public Recht Person adalah badan hukum yang menyangkut kepentingan negara. Misalnya NKRI, pemerintah daerah tingkat 1, tingkat 2, dan kecamatan, dan juga Bank Indonesia, kemudian juga termasuk perusahaan negara. Kemudian yang kedua adalah badan hukum privat atau sipil, atau bahasa lainnya adalah Private Recht Person. Badan hukum privat ini yakni badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang-orang di dalam badan hukum itu. Misalnya PT, koperasi, yayasan, badan amal, wakaf, dan semacamnya. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya di materi selanjutnya. Halo teman-teman semua, saya Muhammad Faras Husni. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang subjek dalam lalu lintas perusahaan. Seperti yang kita ketahui, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan subjek hukum, bahwasannya subjek lalu lintas perusahaan adalah orang atau badan yang berada di dalam perusahaan. Nah, untuk mengetahui ada apa aja sih subjek dalam perusahaan, ada 4 subjek dalam perusahaan. Yang pertama ada komisaris, yang kedua ada direktur, yang ketiga ada manajer, dan yang keempat ada karyawan. Nah, untuk komisaris, apa sih komisaris itu? Komisaris adalah sekelompok orang yang dipilih untuk mengawasi kegiatan yang berada dalam perusahaan. Yang kedua, ada namanya direktur. Direktur adalah seseorang yang dipilih untuk memimpin sebuah perusahaan. Yang ketiga ada namanya manajer. Manajer adalah seseorang yang bertugas untuk mengawasi
mengkoordinasikan pekerjaan anggota-anggota yang berada dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah karyawan. Karyawan adalah seseorang yang bekerja dalam perusahaan. Di sini saya tidak hanya menjelaskan subjek-subjek dalam perusahaan, tapi saya lebih merinci kepada perusahaan-perusahaannya seperti CV, seperti firma dan PT. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan adalah firma. Firma dalam pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, firma adalah persekutuan perdata yang menjalankan kegiatan usaha di bawah nama bersama. Subjek internal firma ini dalam lalu lintas perusahaan firma ini adalah sekutu aktif, yakni sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Sedangkan subjek eksternalnya hanya sekutu aktif. Berlaku demikian karena dalam firma sekutu pasif hanya menaruh modal, tidak ikut menjalankan usaha firma. Sedangkan sekutu aktif adalah selain dia menaruh modal, dia juga aktif untuk menjalankan usaha tersebut. Yang kedua ada namanya CV. CV adalah firma yang memiliki lebih dari satu persekutuan komanditer. Selanjutnya ada PT. PT itu perseroan terbatas. Perseroan terbatas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mendefinisikan bahwasannya PT sebagai suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan. Selanjutnya subjek dalam lalu lintas PT, baik itu subjek internal maupun eksternal PT itu sendiri, yakni pertama ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham ini memiliki semua wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Selanjutnya yang kedua yaitu direksi dan dewan komisaris. Direksi memiliki wewenang untuk melakukan pengurusan dan menjalankan kegiatan usaha perseroan terbatas yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembantu-pembantu dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang yang dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seseorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dibantu dengan orang-orang yang disebut dengan pembantu-pembantu perusahaan. Perusahaan yang dikerjakan oleh seseorang pengusaha tanpa pembantu maka disebut perusahaan perseorangan. Adapun pembantu perusahaan itu ada dua jenis. Yang pertama pembantu dalam perusahaan, misalnya pelayanan toko, pekerjaan keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, dan pimpinan perusahaan. Yang kedua adalah pembantu-pembantu di luar perusahaan. Misalnya ada agen perusahaan, ada pengacara, ada notaris, ada maklar, dan ada komisioner. Halo teman-teman, saya Siti Berliana Khadijah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan para subjek dalam lalu lintas perusahaan. Yang pertama yaitu hubungan internal para subjek. Dalam hubungan internal ini dikenal dua hubungan, yakni yang pertama hubungan perburuhan dan yang kedua adalah hubungan pemberian kuasa. Hubungan perburuhan bersifat subordinasi antara majikan dengan buruh, antara yang memerintah dengan yang diperintah. Contohnya, manajer mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin. Sedangkan pengusaha mengikatkan dirinya untuk memberikan upah kepada manajer dan karyawan lainnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 1601 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu hubungan pemberian kuasa. Hubungan pemberian kuasa ini telah diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata.
pengusaha sebagai pemberi kuasa, dan manajer sebagai pemegang kuasa. Manajer sebagai pemegang kuasa mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin. Sedangkan pengusaha sebagai pemberi kuasa mengikatkan dirinya untuk membayar upah kepada para karyawan dan pekerja lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan eksternal perusahaan. Hubungan eksternal perusahaan bersifat koordinasi atau kerjasama. Nah, dalam hal ini perlu diingat dalam perjanjian ini harus disebutkan seperti hak-hak, kewajiban-kewajiban, pembagian kerja, dan sebagainya agar perjanjian tersebut tidak percuma. Lebih lanjut, saya akan menjelaskan hubungan para subjek ke dalam berbagai bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu firma. Aspek hukum internal firma meliputi pengangkatan, pemberhentian pengurus, pemasukan, pembagian laba rugi, rapat para sekutu, dan sebagainya. Terhadap ini berlaku AD firma dan KUH Perdata sebagaimana telah diatur dalam pasal 1-15 KUH Dagang. Sedangkan aspek eksternalnya yaitu telah diatur dalam pasal 17-18 KUHD. Selanjutnya yaitu CV. Sama halnya dengan firma, CV aspek internalnya yaitu meliputi masalah pemasukan, pemberhentian, dan pengangkatan para pengurus, pembagian laba rugi, dan sebagainya. Terhadap ini berlaku AD CV dan KUH Per sebagaimana telah diatur dalam pasal 1-15 KUHD. Begitu pula pada aspek eksternalnya sama dengan CV, meliputi masalah subjek yang bisa melakukan perbuatan hukum dan subjek yang bertanggung jawab atas pelunasan kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Selanjutnya yaitu PT. Dalam PT ini, aspek internal dan eksternalnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang para subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini ada 4 subjek, yaitu yang pertama ada pekerja, yang kedua ada pengusaha, yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat adalah organisasi buruh atau serikat pekerja. Yang pertama adalah pekerja. Apakah yang dimaksud dengan pekerja? Pekerja adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain kemudian mendapatkan upah atau imbalan tertentu. Dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pekerja adalah setiap orang yang bekerja kepada orang lain, baik dalam bentuk perseorangan, persekutuan, maupun badan hukum atau badan hukum lainnya, kemudian menerima upah atau imbalan tertentu. Yang kedua yaitu adalah pengusaha. Apakah yang dimaksud dengan pengusaha? Pengusaha adalah setiap orang, persekutuan, ataupun badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan perusahaan? Menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dimiliki oleh perseorangan maupun persekutuan atau badan hukum swasta maupun negeri yang mempekerjakan pekerja atau buruh kemudian memberikan imbalan atau upah kepada mereka. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah di sini posisinya sebagai pemberi regulasi maupun sebagai regulator. Yang ketiga adalah organisasi buruh atau serikat pekerja. Organisasi buruh atau serikat pekerja merupakan wadah aspirasi bagi seluruh pekerja di Indonesia. Organisasi buruh atau serikat pekerja merupakan alat utama untuk memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja atau buruh, agar mereka tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak yang mempekerjakan mereka, baik perseorangan, persekutuan, maupun badan hukum. Nah, unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar adanya hubungan kerja sesuai dengan ketentuan
pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah yang pertama adanya pekerjaan, yang kedua adanya upah, yang ketiga di bawah perintah, dan yang keempat dalam waktu tertentu. Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini ada dua macam hubungan. Yang pertama, hubungan ketenagakerjaan yakni antara pekerja dengan pengusaha, dan yang kedua adalah hubungan industrial antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.